Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita dalam satu majelis ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita menuju masjid yang mulia ini seusai Ramadan makin semangat, menunjukkan salah satu wujud alamat diterima Ramadan Syawal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat ataupun kemudian alamat diterimanya sebuah ibadah al-amal ba'dal amal. Munculnya satu amalan sesudah amalan ini merupakan tanda diterimanya sebuah amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan taala, sehingga kemudian pernah ditanyakan kepada ba'dus salaf tentang mereka orang-orang yang yata'abbadun wa yajtahiduna fi Ramadan, yang mereka bersungguh-sungguh ibadah taat di dalam bulan suci Ramadan. Maka ketika kemudian Ramadan itu pergi, wa idza kharaja Ramadan taraku. Ketika Ramadan itu telah meninggalkannya, mereka pun kemudian meninggalkan amalan-amalan mulia itu. Maka dikatakan oleh mereka, bi'sal qaum, buruklah kaum yang ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yang hanya mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Usai Ramadan, usai pula ketaatannya, usai pula kesungguh-sungguhannya dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah yang disembahnya, Allah yang diikutinya saat Ramadan, di luar Ramadan, Allah yang sama, tuntunan Nabi yang sama. Maka dalam amalan kita jamaah rahimakumullah, seusai bulan suci Ramadan itu diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan Syawal. Munculnya kemudian 6 Syawal sesudah Ramadan, ini menunjukkan bahwasanya amalan itu tidak boleh putus. Amalan itu harus continue. Amalan itu harus terus-menerus dilanjutkan sesudahnya, nilai-nilai yang ada di dalamnya.
Sama dengan kita menghatamkan Al-Quranul Karim. Tuntutan daripada ulama-ulama kita, kalau hatam Al-Quran sebelum doa diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Ini menunjukkan seolah-olah hatammu Al-Quran itu bukan selesainya semuanya, tetapi kemudian berulang lagi, selesai berulang lagi, selesai berulang lagi. Dan itu yang kemudian amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah satu amalan yang kemudian terus menerus. Ya. Maka dalam kesempatan ini mungkin kita tidak membahas dulu tentang bagaimana lanjutan daripada kitab At-Tadhkirah, tetapi membahas tentang bagaimana amalan itu bisa continue, ya, bisa terus menerus hingga kemudian ia tutup usia menjadi modal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan dalam setiap mimbar Jumat, maka khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengutarakan satu firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati-mati kalian kecuali dalam ajaran agama ini. Jadi amal yang sangat luar biasa, sehingga terus menerus satu amalan itu yang kemudian kita mengenalnya dengan istilah istiqamah. Satu perintah yang besar dari Allah dan Nabi-Nya. Dalam surah Hud ayat 112, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kepada Nabi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta, istiqamalah engkau ya Rasulullah sebagaimana engkau diperintahkan. Kalau Nabi yang tidak pernah lelah ibadah masih diperintahkan untuk terus-menerus dalam amal, kalau Nabi seorang yang tak pernah jenuh untuk taat masih diperintahkan terus-menerus, bagaimana dengan kita? Maka ini perkara yang besar. Berarti ini perintah yang begitu sangat mulia, sehingga orang yang sangat mulia yang pernah hidup di permukaan jagat ini masih diperintahkan dengan amalan ini. Berarti amalan ini amalan yang sangat mulia. Murrah Abi Murrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an pernah mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu amalan, katakan padaku satu amalan yang aku gak akan bertanya lagi pada orang yang selainmu. Cukup amalan itu aku dengar dan kemudian aku kerjakan. Kata Nabi SAW, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, aku ngikuti maunya Allah, aku ngikutin apa yang disampaikan Rasulullah, tsumma istaqim, kemudian istiqamalah kalian. Continue. Berapa banyak orang mampu melakukan amalan, tapi berapa banyak orang yang mampu melestarikan amalan. Jadi amalannya itu ngikutin waktu. Kalau suasana, kondisi, situasi menyenangkan, maka ia semangat. Jadi kemudian situasinya itu hilang, kondisi yang diinginkan itu berubah, maka berubah pula amalannya. Ini Allah nggak suka. Yang disukai oleh Allah terus menerus dalam satu amalan itu, apapun kondisinya.
Jadi apapun kondisi daripadanya, ia terus melakukannya. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira." Katakan padaku satu amalan ya Rasulullah yang aku nggak akan bertanya lagi pada orang selainmu. Kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Apa yang sudah engkau amalkan itu, tsumma istaqim, terus-meneruslah kalian konsisten, continue. Jangan lagi Ramadan semangat, Syawal lemas, Dzulqa'dah makin lemes, nggak boleh. Ya, saat Ramadan sungguh-sungguh, setelah Ramadan muales, maka nggak diperbolehkan oleh agama ini. Ya, di majelis taklim manggut-manggut, di pasar gedek-gedek, nggak boleh. Apa amalan yang diajarkan itu yang ia lakukan continue, konsisten. Dalam komunitasnya ia semangat, di luar komunitasnya juga tetap semangat. Kan ada orang itu rajin kalau cuma di komunitasnya, di kelompoknya doang. Kayak bau masuk surga gitu. Kalau kemudian di luar itu, padahal amalan yang dikerjakan, amalan yang sama yang diajarkan oleh nabinya, ya nggak semangat. Ya. Maka orang-orang yang seperti dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak suka. Maka buka dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat 100, ayat yang ke-92 yang turun di Ji'rana, salah satu miqat umrah yang ada, ya, yang adnal hil, yang dekat dengan tanah haram itu. Maka disebutkan jamaah mulia, wala takunu qallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian itu menjadi seperti seorang wanita tua, nenek-nenek yang senang memintal benang kemudian mencerai-beraikan kembali. Sindiran Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang tidak istiqomah. Sindiran Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang tidak mampu kemudian melestarikan amal, merajut amal, kemudian ia cerai beraikan itu amal. Jadi seperti orang yang memintal benang. Benang ya, kemudian dipintal sedikit demi sedikit menjadi jalinan seperti kain. Ternyata jalinannya sudah bagus, lalu dicerai beraikan lagi, diurai-urai lagi. Maka memintalnya setelah kusut itu pekerjaan yang lebih susah. Begitu jamaah mulia. Lebih susah jamaah rahimakumullah. Ya, memulai amalan itu susah, mempertahankan amal lebih susah. Memulai lagi setelah berantakan itu paling susah. Makanya jangan sampai jadi pensiunan masjid. Ya. Pensiun Pak, dulu rajin Pak, sekarang enggak, kan sudah banyak modalnya. La ilaha illallah. Ya, itu namanya pensiun, pensiun majelis taklim, pensiunan masjid. Jangan nanti suatu saat pensiun benar, jangan pensiun dini. Makanya disebutkan wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian itu menjadi seperti seorang wanita tua. Pada saat itu ada wanita dungu yang ada di Ji'rana, yang senangannya mintal benang. Mintal benang, ia cerai beraikan lagi. Ya, sindiran Allah, jangan seperti itu amalan. Amalan itu jangan anget-anget. Apa kata orang Jawa itu? Anget-anget martabak telur. Wow. Kayak tahu tai ayam ya. Ya. Masya Allah, amalan kok anget-anget martabak telur. Masya Allah ya. Maka disebutkan dalam satu riwayat muttafaq alaih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an,
Apa disebutkan oleh Nabi? Ya Abdallah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Ya Abdallah, hei Abdullah, la takun misla fulan. Kalian jangan seperti fulan. Kana yaqumul lail. Dulu rajin bangun malam. Fataraka qiyamal lail. Sekarang ia tinggalin bangun malam. Gak istiqomah. Ya. Kenapa sih kemudian kita diperintahkan untuk amalan istiqomah ini? Sebab mati itu gak pernah datang pakai aba-aba. Ya. Sedangkan kemudian akhir perjalanan innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya. Rajin. Lemes, pas lemes, mati. Maka disebut lemes. Rajinnya 40 tahun. Masya Allah. Ngurus masjid. Ibadah tekun. Pas tua males. Pas muncul malesnya, datang kematiannya, tutup usianya dia. Buruk dia. Itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Ya. Sementara kita nggak mengerti jamaah yang mulia. Tentang bagaimana kondisi daripada akhir ini. Sementara kemudian titik sentral pandangan itu di ujungnya, di akhirnya. Maka nggak boleh kemudian pensiun dari kebaikan itu. Ya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang pada kalian keyakinan. Keyakinan yang dimaksud itu al-maut, yaitu mati. Mati itu adalah keyakinan tampaknya nilai amal, tapi tidak mampu lagi manusia melakukan amal. Orang kalau nggak mati, makanya nggak boleh kemudian berhenti amal, semangat terus. Mau jadi pengurus, nggak jadi pengurus, nggak ngaruh. Mau jadi ustadz, jadi jamaah, nggak ngaruh. Saya ustadz, nggak mau dengerin pengajian. Anda sudah duduk situ, dengerin. Nabi aja mau dengerin pengajian. Nabi yang datang kepada beliau itu Quran, masih berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Quran itu kepada aku. Maka beliau mengatakan, bagaimana aku bacakan Quran kepadamu ya Rasulullah. Ya. Tuh, para jamaah mulia. Kata Nabi, aku pengen dengerin Quran dari yang lainnya. Itu Nabi. Siapa kita? Ya, makanya orang istiqomah itu orang yang kemudian tawajuh. Orang yang tidak kemudian terkena pengaruh kanan dan kirinya. Itu orang istiqomah. Dan itu Allah paling senang. Sehingga di dalam agama kita ini jamaah yang muliakan oleh Allah Ta'ala, setidaknya diberikan motivasi oleh agama agar orang itu mampu melakukan amal istiqomah kontinu. Ya, di antara keutamaan daripadanya pertama jamaah mulia, amal yang paling dicintai oleh Allah. Makanya ketika kita baca surat Tabarok tiap malam itu, ayyukum ahsanu amala, yang Allah lihat mana amal kalian yang terbaik. Amal yang terbaik itu diantaranya amal yang ikutin sunnahnya Nabi dengan niat yang ikhlas. Amal yang terbaik itu amal yang istiqamah. Dalam satu riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, inna ahabbal a'mal indallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling didemenin oleh Allah, bikin cintanya Allah, bikin ridhonya Allah, amal yang istiqamah, yang kontinu, yang konsisten, wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Sedikit konsisten itu lebih disenengin Allah daripada banyak tapi gak konsisten. Ya, Ramadan, hatam Quran sekian kali, tapi habis Ramadan pensiun.
Gak pernah sama sekali disentuh, Allah gak senang. Wah, ketika di Masjidil Haram, semangatnya jalan mundar mandir, hotel Masjidil Haram, zikir gak keluar-keluar, mau lihat. Tapi setibanya kemudian di Jakarta, lemes, Allah gak senang. Amal yang paling didemenin Allah, yang disukai oleh Allah itu adwamuha wa in qalla. Amal yang terus menerus walaupun cuma sedikit. Gitu jamaah yang mulia. Sedikit tapi terus menerus itu lebih disenangi oleh Allah Ta'ala. Makanya sampai dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, kanat Aisyatu idza amilatil amal lazimathu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika memilih sebuah amalan, amalan itu tidak pernah dilepaskannya. Jadi ya maaf mulia. Makanya seusai Ramadan, Syawal sebentar lagi habis, cepat Pak. Ya, insyaallah Ramadan habis, Syawal habis, insyaallah. Ini Sabtu terakhir di bulan Syawal, sebentar lagi Zulqa'dah. Makanya berangkat haji lagi, makanya Mei mungkin izin, ya belum bisa untuk ngaji di akhir pekan karena tanggal 18 kami harus berangkat cepat. Tahu-tahu kurban lagi, Masya Allah. Tahu-tahu umur habis, umur nambah habis. Masya Allah. Ini jamaah yang mulia. Nah ini perkara besar. Sehingga dikatakan jamaah yang mulia, amalan yang paling disukai oleh Allah amal yang istiqamah. Nah, orang itu sudah menetapi umur 40 itu harus nyari amal yang Allah ridha. Bukan dalam surah apa itu namanya Al-Ahqaf, ya, insyaallah dalam ayat yang ke-15-nya itu. Apa kemudian Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam ayat tersebut ketika seorang itu falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, ketika orang usianya sudah sampai ke 40 tahun. Loh, kan kita sebentar lagi tuh 40 tahun. Masya Allah, baru 39 kan. Maka apa kemudian kata Ta'ala ketika seorang itu sudah umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah. Jadi gak cuma umur 40 itu amal soleh yang bikin Allah ridho. Dan amal yang bikin Allah ridho, bikin Allah seneng, itu antara lain yaitu continue. Berarti ya setia. Continue kan setia. Ya jamaah mulia. Amalan yang bikin Allah ridho. Nah, ini jadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua jamaah rahimakumullah, amal ini nilainya terus berlanjut bila ada uzur. Amal ini nilainya terus berlanjut bila ada uzur. Jadi kalau biasanya datang ke pengajian rutin, suatu saat gak datang. Ya, kemana itu Pak Haji itu? Udah gak bisa Pak Ustadz. Ya pantatnya bisulan gak sembuh-sembuh. Gak bisa duduk. Ya, Masya Allah. Maka apa yang dikatakan? Hai orang yang istiqamah. Tidak datangnya kalian ke masjid itu bukan karena tak mau. Tapi karena sudah tak mampu. Maka dudukmu di rumah. Sholatmu di rumah. Tidak datangmu ke jamaah ke masjid, tetap bernilai masjid. Coba, pahalanya nyambung. Pahala itu terus, ia karena sakit sudah gak bisa datang lagi ke masjid, badannya gontai, sholat maupun gemeteran, tak mampu ia berdiri, tak mampu ia duduk normal. Udah tak mampu lagi ia mendatangi masjidnya Allah.
Hai orang yang istiqamah, sholatmu di rumah tetap bernilai jamaah. Sholatmu di rumah tetap bernilai masjid. Siapa yang mengatakan? Nabi, dengan dalil yang valid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Idza maridul abdu aw safara, apabila seorang itu sakit atau seorang dalam kondisi musafir, ya, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahiha, maka ia dicatat oleh Allah seperti amal saat sehat dan amal saat di rumah. Loh, itu dalil. Tapi syaratnya istiqomah. Contoh, ada seorang yang biasanya sholat duhur diawali qobliyah duhur, gak main-main. Qobliyah duhur 4 rakaat itu arba'u rakaatin qoblal duhur, 4 rakaat qobliyah duhur ya'dil nasahar, itu sebanding dengan qiyamul lail. 4 rakaat qobliyah duhur sebanding dengan qiyamul lail. 4 rakaat qobliyah duhur bunyalahu qasran fil jannah, menjadikan sebab terbangunnya istana mewah di surga. 4 rakaat qobliyah duhur terangkatnya amal menuju Allah Ta'ala. Gak main-main 4 rakaat itu. Itu kedudukannya setelah qobliyah subuh. Biasanya 4 rakaat qobliyah duhur. Ia safar. Ya, ia safar pulang ke Sumatera. Mau nggak mau, gimana? Duhurnya ditarik. Duhurnya ditarik ke asar, dicekik lagi. Ya, 4 jadi 2. Namanya jamak takhir qashar. Nah, kalau sudah jamak takhir qashar, 4 qobliyah duhurnya ada nggak? Enggak. Yang wajib aja dicekik. Ya. Nah, bagaimana kemudian dengan nilai, wah saya rugi? Enggak. Hei orang yang istiqamah, Anda tidak melakukan 4 qobliyah duhur bukan tak mau, tapi karena safar. Sehingga menurut riwayat yang ada ini, 4 qobliyah duhurnya tetap nilainya jalan saat tidak dikerjakan karena kondisi safar. Ini maksud hadis, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahiha. Makanya Masya Allah, ya, pokoknya mentok ngaji, mentok sampai gak bisa ngaji, jamaah mentok sampai gak bisa jamaah. Masya Allah, itu jamaah yang mulia, ini perkara besar. Ya, jadi ada orang rajin ibadahnya, kemudian sakit, yang gak bisa datangin masjid tetap dapat nilai masjid. Rajin, ya, datangi daripada pengajian Sabtu subuh mesti ada di Az-Zumar. Suatu ketika tak mampu lagi ke Az-Zumar, bukan saya tak mau, tapi badan saya sudah tak mampu. Hai orang yang istiqamah, dudukmu di atas kasur di pagi hari, hari Sabtu tetap dapat nilai pengajian Az-Zumar, sebab Anda berbaring itu setelah Anda tak mampu. Berarti apa ini namanya? Ya, berarti nilainya jalan, upahnya terus dikasih, masuk ke rekening saat dia pensiun. Insya Allah, pensiun umur 30, digaji sampai umur 90. Cakep nggak? Cakep. Sopo sing gaji. Ya. Nah, kecuali agama. Kalau agama ada. Ya Masya Allah. Ya, itu jamaah rahimahullah. Jangan kemudian seorang tak pernah kemudian menuju majelis. Tak pernah menuju majelis, saat sakit didatangi oleh pengurus masjid. Ya, Ji, sehat Ji. Iya Pak, doain saya, pengen gabung ke Az-Zumar, pengen, sudah punya niatan. Ya.
Gak dicatat oleh malaikat. Loh, catat Pak Ustadz. Habis ngomong begitu meninggal Pak Ustadz. Apa dicatat ke masjid? Enggak. Loh, katanya pengajian yang sebelumnya niat baik itu sudah dicatat satu kebaikan. Enggak, bukan model seperti itu. Sebab orang tersebut niat itu setelah tidak mampu. Gak ada catatannya. Paham Mbak ya? Jadi azam kekuatan niat itu ada action. Ada action. Sama dengan orang yang kepingin sholat bangun malam. Pengen sholat bangun malam. Iya. Tapi ini sudah jam 11. Ya, tapi bulannya masih cakep itu. Pengen sih bangun malam. Tar dulu deh. Tidur jam 12. Alarm gak dipasang. Tidurnya jam 12. Ya. Kemudian bablas. Dan memang tiap harinya bablas. Astagfirullah. Bablas sih jam 7 baru bangun saya ini. Tapi sudah niatnya qiyamul lail. Sudah dapat kata Pak Ustadz. Enggak. Bukan model seperti ini. Niat itu baru bergerak nilainya, itu ada action. Kau lihat, niat itu baru bergerak nilainya kalau sudah diawali dengan sebuah amalan kebaikan yang ada. Jadi kalau ketika ia tak mampu, kemudian niatnya itu dihempaskan ta'ala. Dan itu tidak disebut niat. Gak ada action. Nah, ini para jamaah mulia. Sama dengan orang diajak ngaji. Ngaji. Iya, lu kok malah tidur? Ya kepingin sih, yang penting kan niat. Itu namanya nyatet niat. Bukan kemudian berniat. Ini jamaah, ada action. Maka orang yang dicatat niat haji, ya sudah daftar haji. Orang yang sudah dicatat oleh Allah kemudian niat bangun masjid, ya memang ia kondisikan mau bangun masjid. Itu namanya ada actionnya. Ya. Niat bangun malam, alarm ya 4 udah dipasang semuanya. Jam 3,4, jam 3.20, jam 3.40, jam 4.00 dicatat semuanya. Ternyata kemudian gak denger. Bablas, itu disebut niat. Tapi ketika gak seperti itu, maka gak disebut dengan niat. Ya, jadi amalan ini, amalan yang terus pahalanya berjalan, saat orang itu udzur tidak mampu melakukan amal. Cakep Pak, Masya Allah. Maka harus mentok. Maka Nabi mengatakan apa? La yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Jangan pernah kalian merasa lelah dalam ibadah sampai kaki kalian menuju surga. Jadi kalau kaki badan masih di Jakarta, masih di Pondok Kelapa, jangan lemes. Mau lihat sampai nanti benar-benar pensiun. Kalau sudah pensiun diumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Siti Markona telah meninggal. Lah berarti pensiun. Alhamdulillah. Kalau dia sudah amalnya banyak, berarti tinggal terima upah. Gaji itu dikasihkannya setelah pensiun. Maka nggak ngerti Pak, berapa nilai Ramadan, berapa nilai Syawal, berapa nilai ngantuk di masjid pagi kayak begini ini. Nggak tahu loh nilainya. Yang tahu nilainya Allah dan Nabi-Nya. Kita jalanin aja berdasarkan keyakinan. Pahala terus berlanjut saat udzur. Yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah istiqomah. Yang ketiga jamaah mulia, boleh diganti di luar waktunya. Boleh, amalan istiqomah itu boleh diganti di luar waktu. Namanya qadha. Man nama an khizbihi minal lail aw an syai'in minhu. Siapa orang yang tertidur dari khizibnya di waktu malam. Khizib itu amal-amal, bacaan-bacaan. Biasanya baca tabarok di waktu malam. Biasanya Biasanya baca tabarok di waktu malam, capek. Capek, nggak lupa ketiduran. Bangun-bangun, subuh. Ya Allah,
Ya lelap banget, tabarok enggak, qiyamul lail enggak, tahajud enggak, witir enggak. Tapi biasanya pasti baca tabarok. Ini orang kalau malam mesti baca tabarok. Ini orang kalau malam bangun sholat tahajud entah 2 rakaat, witir atu, ya. Ini malam ini bablas, tabaroknya bablas, witirnya bablas, tahajudnya bablas. Apa kata Nabi? Man nama an hizbihi minal lail. Siapa orang yang tertidur dari amalan hizibnya di waktu malam. Au an syai'in minhu. Atau apapun yang ada. Faqara'ahu. Lalu dibacanya. Ma baina salatil fajri wa salatil duhur. Maka dibacanya antara sholat subuh dan sholat duhur. Maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka dicatatlah oleh Allah orang itu seperti amal di waktu malam. Berarti bagaimana maksudnya? Berarti witirnya boleh ditaruh di waktu duha. Tahajudnya boleh dikerjakan di waktu duha. Bacaan tabaroknya boleh dikerjakan di waktu siang sebelum duhur. Dan nilainya seperti malam. Itu kalau sudah istiqomah. Biasanya datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Tapi perutnya mules. Maka lalu ia datangi buang hajat. Setelah mules-mules lalu datang ke masjid. Di masjid ternyata sudah takbir, sudah qomat, sudah takbir. Maka dia tidak sholat qobliyah subuh. Hei orang yang istiqomah, kerjain qobliyah subuh setelah subuhmu. Kerjain qobliyah subuhmu di waktu duhamu. Boleh Pak? Boleh. Tetap bernilai, tetap. Mana dalilnya? Ini dalil riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalilnya valid, hadisnya sahih. Berarti qobliyah subuhnya boleh dikerjakan setelah subuh. Qobliyah duhurnya boleh dikerjakan di waktu setelah duhur. Biasanya 4 rakaat, terlambat dia baru dapat 2 rakaat, langsung qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka nggak ada salat lagi. Ya Allah, biasanya 4 rakaat, nyesel, baru 2 rakaat. Kerjain 2 rakaat qobliyah duhur itu setelah sholat duhur. Atau setelah ba'diyah duhur. Ngerjain qobliyah setelah ba'diyah. Bagi mereka orang yang kemudian telat tapi istiqomah, itu hukumnya boleh. Tapi syaratnya istiqomah. Istiqomah qiyamul lail. Ntar istiqomah kodok lagi. Istiqomah witirnya jam 8. Witir apa ini? Nah, itu amalan istiqomah. Saking hebatnya amalan ini. Maka kemudian apa lagi? Di antara kemudian nilai amal yang ada, husnul khotimah. Jalan untuk husnul khotimah. Allah terangkan dalam surah Fussilat, surah 41 ayat yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah tsummas aqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang menyatakan qalu rabbunallah, Allah itu Tuhan kami, kemudian ia istiqamah. Maka ketika mati datang malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan Anda bersedih hati loh. Jadi jalan untuk husnul khotimah itu istiqamah.
Apa yang menjadikan seorang yang bernama Bal'am bin Ba'urah, seorang yang ahli ibadah, doanya nggak pernah ditolak, menjadi orang yang kemudian pada akhirnya ditolak doanya, yasu'ul khatimah, karena ia meninggalkan amal istiqomah. Apa yang menjadikan Barsiso diceritakan dalam kitab yang ada, ya, bagaimana kita utarakan ya dalam At-Tadhkirah yang sebelumnya, yang menjadikan kemudian Barsiso itu keluar ya dari jalur kebaikan karena ia tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Insyaallah. Sebab ketika meleng, pas melengnya itu kemudian datang kematian. Insyaallah. Ini para jemaah, jadi orang itu dicatat di ujungnya, di endingnya. Semangat, 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 semangat. Lemes, 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 mati. Ya lemes. Lemes, lemes, lemes. Lemes, 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 lemes. Puluhan tahun. Kemudian semangat, semangat, semangat baru 2 minggu, mati. Husnul mati. Ending, ujungnya yang dicatat. Loh, kalau begitu Pak Ustadz, nanti saja ujungnya. Nanti saja ujungnya, kalau sudah mau wafat, masalahnya kapan? Gak ngerti Pak, kapan matinya. Kadang-kadang yang gak nyender itu lebih dulu daripada yang nyender. Gak ngerti. Kelihatannya yang nyender kayak duluan ini. Mata sudah merem, kemudian kepala goyang-goyang, kayaknya mau duluan, ternyata malah akhir, malah akhir, semuanya sudah pada mati, tinggal sendirian, tongel di pondok kelapa begitu. Insyaallah, nggak ngerti, insyaallah, ini jamaah mulia, ini masalah, kemarin, umroh Syawal ada seorang jamaah sendiri Bu, iya Pak Ustadz. Sama anak, Masya Allah, suami kemana? Meninggal Pak Ustadz, meninggal. Iya Pak Ustadz, ya cerita sendiri, gak sakit Pak Ustadz, gak sakit. Masalah gimana? Badminton Pak Ustadz, lagi badminton. Habis badminton Pak Ustadz, kemudian goyang-goyang, meninggal Pak Ustadz. Ya Allah, lagi badminton. Makanya jangan badminton ya maaf. Ya dunia. Insya Allah. Loh, menurut gua badminton sehat kan gitu kan. Yang tidur mulu cepet meninggal. Ternyata yang badminton. Insya Allah. Makanya jangan badminton. Diundang lagi. Ini apanya? Ini Pak Ustadz dalam rangka 40 hari. Oh 40 hari. Siapa? Ini Fulan bin Fulan. Umur berapa Pak? Muda Pak Ustadz, 40-an tahun. Masya Allah sih muda. Gak sakit Pak Ustadz. Terus lagi goes Pak Ustadz. Goes, goyang, mati Pak Ustadz. Insya Allah. Makanya jangan goes. Goes sehat. Kata siapa tuh goes mati? Masalahnya itu misterius. Emang goes harus ngaji. Saya besok diundang komunitas goes. Ini halal bihalal Pak Ustadz, komunitas goes. Acaranya jam 10, mungkin lagi goes dulu kali. Nanti pakaian goes, kemudian dengerin pengajian, lalu makan-makan. Ono wae. Lalu pengajian. Masalahnya itu ending. Ending itu yang gak ngerti. Ngaji. Kemudian dugem, pas dugem mati ya dugem. Muncul kelompok al-dugemiyin. Kelompok para dugem. Loh, orang ngaji waktu kemarin ngaji, iya cuma endingnya dugem. Gitu loh jamaah mulia. Jadi ending itu titik sentral. Insyaallah. Makanya jalan husnul khatimah. Yang berikutnya jamaah mulia, orang yang istiqamah Allah menjadi pelindungnya. Jadi Allah akan melindungi, Allah akan menjadi penolong dunia dan akhiratnya. Ayat yang berikutnya dari surah Fussilat itu, ayat 31, 32, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha
ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Jadi disebutkan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Jadi kami akan menjadi pelindung mereka dunia dan akhirat, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Orang istiqamah. Bahkan orang yang istiqamah itu Masya Allah, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Orang itu kalau istiqamah, madep kepada Allah Ta'ala, hatinya senang, hatinya dibikin senang oleh Allah Ta'ala. Istiqamah. Makanya sampai terangkan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, orang-orang yang istiqamah dalam amalan yang ada. Kata Ta'ala dikatakan itu apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan beri penghidupan yang hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, hidup yang penuh dengan keceriaan, hidup yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Hatinya seneng kalau sudah istiqamah. Belajar istiqamah. Ya, menetapi suatu amal. Kalau sudah jalankan amal, jangan sampai kemudian seorang itu meninggalkannya. Makanya kita berhitung, ya, muhasabah diri jamaah rahimahullah. Apa sih yang menjadikan orang ninggalin amal, sedangkan amal yang sudah dikerjakannya saja belum tentu diterima oleh Allah. Amalannya itu loh belum tentu diterima oleh Allah. Kok pede banget masuk surga? Ya, udah pensiun dari kebaikan-kebaikan. Ya, ia muhasabah diri, menghisab dirinya, sedangkan amal yang kemudian dikerjakannya saja belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah terangkan dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Diulangi kalimat ittaqullah itu sampai dua kali dalam satu ayat yang ada. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah karena modal. Karena takwa itu modal. Atazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya bermodallah kalian. Hai orang-orang yang beriman, bermodallah kalian dengan takwa Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seorang itu, yaitu mempersiapkan hari esoknya. Hari esok yang dimaksud itu adalah akhirat. Ya, surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 itu. Jadi bahasa yang dipakai oleh Quran itu ghad, esok. Seolah-olah apa? Akhirat itu dekat, udah besok. Insyaallah. Makanya suatu saat Rasulullah itu ditangisi oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab lihat punggung Nabi itu ngecap pelepah kurma. Ya Rasulullah, raja-raja Persia, Isra, mereka itu jauh dari Allah, tapi kasurnya empuk. Kasurnya empuk, tidurnya enak. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau kekasihnya Allah, tetapi punggungmu mengecap pelepah kurma, tidurmu di atas pelepah kurma ya Rasul. Saat itu Nabi cuma senyum. Nabi cuma senyum dengan mengatakan apa? Mereka dikasih sekarang, aku esok. Duh, ngomong akhirat itu bahasanya apa? Esok. Yang sabar ya Bu, sakit, besok juga sembuh. Yang disebut besok itu maksudnya akhirat, mati. Ya, jadi sabar. Esok juga enak. Oh, sabar cuma sebentar kok. Ya, umur kalau 65 itu setara cuma 1,5 jam. Cuma 1,5 jam doang, sabar.
nanti enak kok. Nanti itu akhirat. Makanya kata Allah Tabaraka Ta'ala, bermodallah kalian untuk hari esok. Hendaklah orang tuh mikirin hari esok, jangan mikirin hari ini. Esok yang lebih panjang daripada hari ini. Loh, Masya Allah. Ya, jadi kita diperintahkan nyari modal untuk dibawa pulang. Akhirat itu lebih panjang dari alam barzah. Alam barzah itu lebih panjang dari alam dunia. Alam dunia ini lebih panjang dari alam rahim. Jadi berarti gak boleh kemudian orang terlena dalam waktu yang pendek mengabaikan waktu yang panjang. Enaknya sebentar, susahnya panjang. Ya. Dan semua kebaikan itu ada resikonya. Sebagaimana keburukan pun juga ada resikonya. Dan kalau dipikir-pikir, justru menuju akhirat itu sebenarnya lebih murah daripada menuju neraka. Di akhirat lebih murah. Ya Allah, untuk dapat dunia dan seisinya hanya butuh waktu berapa menit? Kepanjangan 2 menit. Kalau sudah hafal tuh 1 menit seperempat. Oh, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan isinya dunia itu laut sama pagernya, sungai dengan sertifikatnya, Masya Allah. Isinya dunia itu antara lain. Ternyata itu hanya dengan 1,5 menit. Tuh, nyari dunia itu gampang mau lihat. Akhirat itu murah. Insya Allah. Ya. Ngantuk di majelis taklim menjadikan sebab dosa diampuni, pahala dikasih, derajat diangkat. Loh, kalau ngantuknya saja mendapatkan ampunan dosa, apalagi meleknya. Insya Allah. Ya, seorang di pojok, mulai awal di pojok, ustadznya assalamualaikum, dia bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, Insya Allah. Tetap nilainya itu tetap. Makanya dalam hadis yang panjang itu, malaikat sampai protes, bukan protes, ngomong sama Allah, ya Allah, minhum laisa fihim. Di antara mereka yang duduk di majelis taklim itu tidak termasuk kelompoknya. Loh, maksudnya apa malaikat? Ada yang duduk itu ya Allah, gak niat ngaji. Cuma AC-nya di rumah mati. Azumar tuh AC-nya enak. Di sambil ngantuk di pojok, ya, sambil nunggu tukang benerin AC. Ya, ada yang kemudian di situ niatnya nyamperin temennya sebab sekalian belanja nanti jam 6 sekalian muter, ya, gak niat ngaji, cuma dengerin. Ya, apa kata Allah Ta'ala? Gak apa-apa, tetap yang di tempat itu mendapatkan ampunanku. Masya Allah. Modal ngorok di pojok tetap dapat nilai besar. Jadi seandainya Az-Zumar itu adalah gerbong menuju surganya Allah Ta'ala. Jadi manusia itu Pak, menuju surga itu adalah Zumaro. Dalam surat Az-Zumar itu. Ya, ilal jannati Zumaro. Orang itu menuju surga itu bukan egois. Ke surga itu nggak ada ceritanya sendirian, aku sendiri ya. Nggak ada. Mesti rombongan. Nah, orang yang rombongan majelis taklim, ya nanti satu gerbong rombongan. Ya cuma yang ngantuk-ngantuk itu biasanya nggak dapat kursi gelantungan, ya. Tapi di rombongan itu sama-sama masuk surga. Masya Allah. Ji, kok berdiri aja Ji? Iya, dulu tidur mulu. Masya Allah, gelantungan. Ibaratnya begitu, tapi satu gerbong, ya. Insya Allah. Ini jamaah mulia, semoga Allah Ta'ala memberi anugerah kepada kita semuanya, amal yang konsisten, kontinu, hingga berjumpa dengan Allah. Allah jadikan amalan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Inilah yang kita sampaikan sebelum ditutup. Kalau ada yang tanyakan, silakan. Kalau nggak ada, pulang. Yang salam katu, monggo. Dulu kan kita asik kerja Pak Ustadz. Pergi pagi 6:30 udah pergi. Pulang jam 6 paling cepat.
Sekarang kita udah di rumah, ngeliat tingkah laku titipan Allah ini, kadang-kadang saya bertanya, dulu gimana ya? Saya ingatin, tapi nggak dilaksanain, gitu kan? Itu gimana Pak Ustadz tanggung jawabnya sama pacar saya? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Iya, Allah firmankan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari nerakanya Allah Ta'ala. Tetap kita jaga. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu sholat dan sabarlah kalian memerintahkan anak untuk sholat. Sabar mendidik mereka, sabar menjadikan asbab surga bagi mereka. Apalagi kemudian itu karena kelalaian dulu umpamanya. Ya, sebab ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpinnya rumah tangga. Jadi tetap perintahkan, nggak mau ya sabar, jangan kemudian ya sudah, kalau memang nggak mau diperintah ya nggak bisa begitu, ya nggak bisa seperti itu. Nah, jadi seorang itu terus sampai akhir hayatnya harus menjadi sebab ya kekuatan rumah tangga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mereka yang berada langsung di dalam tanggung jawab kita. Maka dalam satu ayat hadis katakan, bil mar'i isman ayyudai amayyafud. Cukup orang itu terkena dosa yang sangat besar ketika ia mensia-siakan rumah tangganya, mensia-siakan fisik, mensia-siakan urusan agamanya, gak pernah mendidik mereka. Maka ini cukup menjadi dosa yang besar. Jadi seorang tidak bisa kemudian sendiri menuju surga, sebab dia akan dituntut oleh orang-orang yang menjadi beban tanggung jawabnya. Ya, sehingga seorang yang menjadi pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban. Di dalam kitab At-Tadhkirah, dalam bab kemarin yang kita bahas mahsyar, bagaimana seorang itu tidak bisa masuk surga hingga selesai tuntutan. Jadi kalau masih ada tuntutan, maka tidak bisa masuk surga. Amal hebat, puasa tekun, umroh tiap bulan kan gitu kan, ngaji pun hatam, tapi ada orang yang nuntut urusan utang dan lain sebagainya, gak bisa masuk surga. Apalagi nuntut pertanggung jawaban sebagai kepala rumah tangga. Wallahu a'lam. Jadi terus sabar. Ada yang lain? Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aktivitas manusia kan nggak selamanya ada dalam lingkungan masjid gitu, kadang-kadang dalam lingkungan. Bagaimana melatih kepekaan kita agar setiap aktivitas kita dalam koridor yang dibenarkan oleh Allah gitu. Iya. Sehingga tidak asik. Kadang-kadang kalau sudah asik nih, ya ukurannya perasaan. Itu aja Ustaz. Iya, dikatakan bahwasanya diperlukan ilmu untuk mencapai dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa orang itu amal tanpa ilmu. Maka dikatakan al ilmu ya imamul amal. Ilmu itu yang menjadi pemimpin amal kita. Ya, wal amal tabi'uhu. Amalan itu pengikut ilmu. Jadi ada orang kemudian ia amal tanpa ilmu, dikiranya yang masuk surga itu ibadah rajin, puasa tekun, tapi nggak peduli. Berarti kan dia nggak pakai ilmu. Sedangkan dalam urusan ketaatan yang besar saja, itu mesti ada vertikal, ada horizontal. Ilmu yang diajarkan oleh Allah begitu. Makanya disebut takwa itu adalah kemampuan mensinergikan vertikal dan horizontal. Dalam urusan takbir Allahu Akbar, ya, diawali dengan takbir sholat itu yang hebat Allah, yang luar biasa Allah. Tapi sholat itu nggak bakal sah, sholat itu gagal, sholat itu batal kalau nggak ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullah. Ucapan salam, ucapan horizontal. Nggak cuma teori, tetapi kemudian dilambangkan dengan tengok kanan, tengok kiri. Gimana kabarmu?
sekolah anakmu, makanmu, artinya sosial. Lihat puasa. Puasa itu yang tahu kita dengan Allah. Tapi puasa itu gak sempurna bila gak ditutup dengan zakat fitrah. Zakatul fitrah tuhratan lisa'im anil lagwi warrafas. Wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu yaitu menjadi penghapus kesalahan orang di dalam berpuasa. Zakatul fitrah horizontal. Ya. Amalan yang berikutnya zakat, turun gunungnya orang kaya nyari orang miskin, horizontal. Amalan yang mau dikerjakan oleh banyak orang hari ini yaitu haji. Haji itu kata Nabi al-hajju arafah. Haji itu intinya adalah arafah. Apa arafah itu? Bertemunya seluruh manusia dengan latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda, di tempat yang sama, di waktu yang sama, menghadap Allah yang sama, ngikutin manasik Nabi yang sama. Perjumpaan. Makanya kemudian ayat Quran mengatakan, jangan kemudian apa? Ya, jangan wala jidala, apa suqa wala jidala fil hajj. Gak boleh rofas, gak boleh jidal, bantah-bantahan. Artinya apa? Inti ibadah haji ternyata arafah. Inti ibadah haji ternyata horizontal. Begitu. Jadi banyak ayat-ayat yang mengatakan antara lain surah Al-Ma'un, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Itu siapa? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil. Gak peduli yatim, gak peduli fakir miskin, gak peduli. Maka ini disebut pendusta agama. Dusta agamanya, ya, masya Allah. Jadi harus pakai ilmu. Kalau gak pakai ilmu kacau. Ya, Allahu a'lam. Ada yang lain? Enggak. Ya. Ya. Saya Ustadz mau tanya ya, itu saya biasa kan ba'da zuhur itu mengerjain 4 rakaat. Tapi seiring waktu umur saya bertambah sampai di atas 70 gitu ya. Terus kaki saya tuh gimana ya, kalau dibawa itu terus sakit gitu ya. Terus saya kurangin 2 rakaat, boleh nggak Ustadz? Ya. Sholat itu amalan spesial. Amalan yang bisa dikerjakan dalam kondisi apapun, apalagi sunnah. Kalau tadi harus ada udzur. Kalau sunnah itu Nabi itu jamaah mulia di akhir usianya kadang sholat dengan tarobbu. Tarobbu itu bersilah. Ya, bersilah. Jadi ibu duduk saja. Kalau cuma urusannya kaki, urusannya sambil berbaring. Sholat sunnahnya sambil berbaring. Sholat sunnah itu bisa dikerjakan walau tidak dalam kondisi berdiri. Yang wajib berdiri itu sholat wajib. Apalagi tadi dikatakan yaitu apa? Umur 70. Tapi nggak kelihatan umur 70 ibu itu. Ya, kelihatannya paling 69. Ya selisih dikit lah kan gitu. Ya, jadi dikerjakan dalam kondisi apapun. Jadi sholat wajibnya ibu berdiri, sholat sunnahnya sambil duduk atau berbaring boleh. Apa boleh Pak Ustadz? Boleh. Jadi sholat sunnah itu boleh sambil ibu nyender. Kalau bisa jangan ditinggalkan kecuali benar ada kesibukan yang lain. Ya itu. Tadi untuk apa? Untuk amal istiqomah ini. Ya supaya apa? Supaya nilainya besar. Apalagi kemudian sholatnya duhur itu diapit oleh 8 rakaat, 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Itu nilai tinggi. Ya, kata Nabi, siapa orang yang menjaga 10 rakaat saja dibangunkan istana surga. Itu 10. 10 itu berarti 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah isya, maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ditingkatkan dalam riwayat yang lain 12. Nah 12 itu berarti
4 rakaatnya di waktu sebelum duhur. Lah yang sempurnanya adalah 14. Kalau bisa amalan itu Masya Allah. Ya, jadi berlelah-lelah untuk agama. Kita sudah lelah untuk dunia, lelah untuk urusan-urusan yang berada di dunia ini. Maka lelah kita sekarang yang menjadi lillah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Gitu Ibu ya. Kalau bisa tetap dikerjakan walaupun posisinya nggak duduk lagi sambil berbaring. Boleh. Sambil berbaring, sholat sambil berbaring walaupun bisa duduk tapi berbaring. Kalau sholat sunnah itu hukumnya boleh. Yang nggak boleh itu berbaring sambil ngemil, itu yang nggak boleh. Jadi sholat berbaring sambil ngemil itu yang nggak boleh. Nah itu ya. Demikian insya Allah, semoga manfaat, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala sehat dan berkah ya. Amin Allahumma amin. Insya Allah ketemu lagi waktu-waktu yang akan datang. Kita cukupkan dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.